Alhamdulillah bagus ya. Jadi antara gambar, musik, dan vokal KD juga bagus maksudnya. Jadi ini memang wujud kerja yang sangat luar biasa sekali dari MD untuk film ini. Insya Allah mudah-mudahan hasilnya juga sebesar yang kita harapkan. Amin. Saya harus tambah, harus ada. Itu yang dibilang benar-benar based on true story, nggak ada detailnya. Point of view saya cerita, aduh gak enak nih, ya udahlah nggak apa-apa. Itu tidur jam 2, saya lagi tunggu. Pas WhatsApp udah balas langsung. Saya bilang, Sanjay, tolong dong kejar. Dia bilang, sabar Pak, sabar, gak enak. Kejar dong, sabar, gak enak. Jadi kita benar-benar dari hati kerjanya, dan benar saya sangat appreciate teamwork yang luar biasa. Mudah-mudahan ini dapat ya ke masyarakat. Kalau kita bisa sukses yang luar biasa, kita bisa membangkitkan musik Indonesia. Saya kira itu sesuatu yang kebanggaan bagi kita. Jadi filmnya insya Allah meledak luar biasa, lagunya juga meledak. Kita kan puas jadi ya, oh yes, a good work, dapat penghargaan yang luar biasa. Saya kira saya punya tantangan itu, bahwa kita bangkitkan perfilman Indonesia, musik Indonesia, dan itu adalah misi saya, visi saya. Terima kasih Pak Manoj, Mbak Meli. Ini diproduksi oleh MD Music ya Pak ya? Iya, oh ya, sorry. Yes, MD Music, terima kasih Ari Budiman, Fajar, Denny, thank you ya. Kita kerja keras, terus fit yang luar biasa, thank you pada MD Music, thank you. Oke, berikutnya langsung aja kita dengar Mbak Diva, Mbak Kade, silakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Terima kasih keringanan langkahnya untuk menuju ruangan ini untuk bersama-sama menyaksikan satu hal yang sangat momentum sekali pada siang hari ini. Bukan saja kerja keras dari tim MD, terspesiali kepada saudara saya Pak Manoj Punjabi yang sudah saya kenal 15 tahun yang lalu. Semangatnya itu mudah-mudahan bisa terus tertular ke kita semuanya ya, karena seorang pemimpin yang memiliki semangat seperti beliau tuh kayaknya insya Allah gak akan habis suksesnya, karena bisa menjadi kaca untuk para pegawai dan karyawan semuanya untuk benar-benar mewujudkan sebuah pekerjaan menjadi sukses dan baik. Sekali lagi terima kasih. Terima kasih karena meminjamkan saya sapu tangan, karena saya hari ini menangis sekali. Saya benar-benar kagum. Pertama kali salam kenal untuk Mbak Asma yang saya ya, Mbak Asma. Saya juga terima kasih karena mendapatkan kopi bukunya. Untuk Ralin, selamat karena you're fabulous, bermain dengan hati. Kepada sahabat saya Meli Guslow yang melalui semedinya dia selalu banyak menceritakan hal di luar sisi keibuannya ya. Dia adalah sebetulnya Delilah, dia tuh bukan Samson dan Delilah ya, karena begitu kuat sekali ya prinsipnya, pribadinya, sehingga dia bisa dengan mudah menceritakan atau menggambarkan sebuah cerita yang memang mewakili semua lapisan banyak di sini. Otomatis genre perempuan yang lebih ditonjolkan di sini. Dan ini adalah kerjasama saya kali ketiga bersama Meli Guslow setelah Cinta dan juga ketika Cinta Bertasbih. Dan ini adalah kesempatan saya. Terima kasih sekali lagi kesempatannya kepada MD Musik, MD Film, Pak Manoj terutama, dan teman-teman sahabat semuanya di MD. Karena saya yakin dari pertama saya dapat email lagu ini, saya memang tidak kuasa untuk melawan emosi saya ketika bernyanyi. Jadi ada saksi hidup, salah satu Mas Edgar yang sengaja memang ada di dalam
ruangan waktu take vokal. Saya bilang, saya baru sekali loh take vokal ditungguin orang gitu. Biasanya biasanya ditungguin apa ya? Biasanya nggak pernah ada di dalam ruangan take vokal saya. Gitu. Jadi mungkin dia saksi hidup saya ketika saya nangis, nggak kuat, ini lagu gila ya, maksudnya saya harus mewakili banyak perempuan, saya mewakili ibu-ibu mungkin yang juga terzolimi atau mungkin merasakan bagaimana kerasnya hidup ya, karena dia ada seorang perempuan dan di seberang sana juga mewakili perempuan dengan segala alasannya. Jadi begitu dalam sekali kesempatannya ini, tentu nggak akan datang 2 kali kepada saya. Kalau saya menang kuis, alhamdulillahirabbil alamin. Saya adalah pemenang kuis yang paling beruntung ya, karena nah. Buat saya it's a privilege buat saya. Keberuntungan, karena buat saya menyanyi dan mengindahkan lagu itu adalah ekspresi semua penyanyi. Tanggung jawab moral penyanyi adalah membuat indah sebuah lagu. Tapi kalau nyanyi mewakili gambar segede gitu dengan sejuta umat penonton pada saat lebaran nanti, itu tanggung jawabnya besar Bapak. Wah, itu saya terus terang saya sangat beruntung sekali. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih Mbak Kadi. Berikutnya mungkin sedikit cerita mungkin dari Ralin, sedikit aja karena ini sebenarnya it's a peluncuran musik lagu ya. Assalamualaikum Filmnya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya teman-teman, makasih udah bisa datang pada hari ini. Saya senang sekali bisa di sini dan ini pertama kali saya kerjasama dengan MD. Dan sejauh ini saya sangat senang sekali bisa kerjasama dengan Pak Manoj. Awal saya mengambil film ini juga sedikit interesting karena saya sama sekali nggak tertarik pada ceritanya atau apapun itu. Bukan karena bukunya tidak bagus, tapi lebih karena saya udah terlalu sedih setelah film saya sebelumnya. Jadi saya nggak mau ngambil yang sedih-sedih lagi. Tapi setelah saya benar-benar paham mereka mau bikin apa dengan film ini dan skripnya terus diganti dan tektokannya enak sekali, selalu berkomunikasi dengan Sanjay dan konsisten. Sanjay itu mengkontak saya dengan semangat yang konsisten dan saya rasa energi positif itulah yang membawa saya ke sini. Dan pada akhirnya saya baru yakin saya ingin mengambil film ini dan ingin menjadi bagian dari tim ini. Apapun perannya setelah saya ketemu Pak Manoj di kantornya. Saya lihat semangatnya, saya lihat passionnya, saya lihat bahwa ini film bakal jadi baby-nya lah tahun ini. Jadi saya bilang sama Pak Manoj, kalau ini baby Pak Manoj saya jaga. Tapi kalau ini hanya Pak Manoj trying, I'm not gonna do it. I still remember. Tapi saya baca lagi bukunya 3 kali dan karena waktu saya mepet sekali, saya juga ada kerjaan di luar negeri besok. Saya nggak yakin saya bisa, pada awalnya saya tidak yakin saya bisa memenuhi ekspektasi Pak Manoj. Tapi setelah saya baca bukunya dan saya pahami benar-benar imajinasi saya, alhamdulillah datang apa yang mau saya lakukan dengan karakter ini. Bagaimana saya bisa memaksimalkan dengan waktu yang pendek ini karakter si Meros ini biar dimensinya kelihatan, bukan hanya sedihnya, bukan hanya victim, tapi bagaimana saya bisa membuat dia real. Sampai pada suatu decision saya bilang karena saya selalu pakai bahasa yang mix Inggris, gimana kalau bapaknya bule? Oke, kita bikin bapaknya bule. So you can see that ada beberapa bagian yang ada bahasa Inggrisnya juga. Tapi selama syuting film ini saya harus bilang tim Pak Manoj memang hebat. Positif dari hari pertama sampai akhir, mereka benar-benar ngasih saya space dan waktu untuk mendalami karakter ini dengan hati. Karena saya benar-benar dikasih space untuk melakukan apa saja yang saya inginkan dengan Meros, mulai dari bajunya, kostumnya, dengan sedikit arahan. Tapi saya benar-benar memberikan performance saya dengan hati saya kali ini, benar-benar dari hati saya dan no reservations at all. Maksudnya nggak banyak dikontrol, nggak banyak dan always positive. Jadi
selama saya syuting di Jogja, saya senang sekali. Karakter ini lumayan berat, depresif. Jadi keluarga saya juga ikut, thank you mom, nemenin saya di sana. Dan prosesnya itu sebagai aktor kita bukan hanya melatih kita bukan hanya menunjukkan ekspresi kita, tapi benar-benar merasakan. Jadi secara spiritual saya harus masuk dalam karakter, secara mental juga sedihnya itu saya belum pernah sesedih ini sih. Untuk bunuh diri itu sedihnya tinggi. Oh sorry. Untuk sedih sesedih ingin bunuh diri itu saya belum pernah merasakan itu. Jadi pada saat ini aku udah bisa bilang, aku bisa bayangin rasanya. Imajinasi, spiritual, fisik juga di sini banyak sekali terkuras energi fisik saya. Nanti kalian bisa lihat di filmnya. Pokoknya this is the first time I really feel that I'm really passionate about acting, because I had a short period of time and all the freedom to do what I want. To the character. Dan makasih banyak Mbak Asma Nadia, guidance-nya juga tentang karakter Meros ini. Aku harap kalian semua suka dengan filmnya, karena memang ini semua dilakukan dengan cinta. Semua dilakukan dengan cinta. Thank you. Terima kasih, demikian Mas. Komentar Ralin tentang keikutsertaannya dalam film ini. Terakhir Mbak Asma mungkin sedikit tentang cerita dari film. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua. Cinta dan luka itu makanannya perempuan, dan tidak ada kisah cinta yang tidak mengalami ujian. Saya mengucapkan banyak terima kasih, kalau buat saya ini such a dream come true. Terima kasih Pak Manoj sudah memilih novel Surga Yang Tak Dirindukan di antara begitu banyak novel di luar sana yang juga luar biasa. Dan saya kayaknya dulu pernah mimpi sedikit gitu, tapi kayaknya mimpinya jauh gitu, bahwa wah kalau bisa MD kan saya lihat Ayat-Ayat Cinta, saya nonton Habibie dan Ainun, dan saya kalau nonton gak cuma sekali, saya ajak anak-anak saya juga nonton kalau setiap ada film Indonesia yang bagus. Dan saya sempat kepikiran sedikit waktu itu, wah kalau kapan ya punya film yang difilmkan kemudian soundtracknya itu dibuat sama Teh Meli gitu ya, wah Krisdayanti kayaknya kejauhan gitu ya, tapi subhanallah hati-hati dengan keinginan ya, ternyata tercapai, alhamdulillah. Jadi terima kasih Pak Manoj sudah Pak Manoj, Teh Meli, Mbak Krisdayanti, Ralin, dan semua cast yang sudah menaruh. Saya ngikutin hampir semua proses syutingnya, bolak-balik Jakarta Jogja, dan saya salut luar biasa. Terima kasih buat semua yang sudah meletakkan sepenuh hati. Buat saya luar biasa kalau ada produser yang bekerja dan tidak menganggap film ini sekedar barang dagangan gitu loh, tapi sesuatu yang kita bisa merepresentasikan Indonesia, kita bisa mudah-mudahan terangkat lagi insya Allah. Saya suka Pak tadi perumpamaan Titanic dan My Heart Will Go On. Amin untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Mbak Asma. Pesannya mudah-mudahan semua buat tisu nanti Pak ya, pas peluncuran film ini ya. Souvenirnya tisu dari kita, oke. Supaya nggak becek, jadi udah siap. Teman-teman, kita buka sesi tanya jawab seperti biasa. Setiap media sebutkan nama dan medianya satu persatu langsung kita jawab. Mumpung komplit di sini ada pendukung soundtrack Surga Yang Tak Dirindukan. Raise your hand. Mas, nggak kelihatan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Manoj, memilih Teh Krisdayanti, Ralin, dan Basma. Kalau walaupun saya tadi, nama saya Irul dari Berita Satu. Walaupun saya tadi sempat terlambat dan belum dengar lagunya dan cuplikan filmnya, tapi saya melihat ketika Mbak Meli tadi cerita, Mbak Krisdayanti cerita, Ralin cerita tentang film ini, kayaknya yang ekspektasi di bayangan saya adalah film ini benar-benar luar biasa karena diciptakan oleh orang-orang yang benar-benar profesional. Mungkin selamat dulu buat Pak Manoj. Yang ingin saya tanyakan buat Mbak Meli. Mbak Meli kan terkenal dengan pencipta lagu, penyanyi, dan arranger musik yang benar-benar yang bisa menyentuh hati. Apakah untuk pembuatan soundtrack Surga Yang Tak Dirindukan ini
butuh proses yang benar-benar kayak tadi Mbak Krisdayanti bilang, semedi yang benar-benar dalam sehingga bisa menciptakan hal yang spektakuler. Dan apakah dengan penampilan Mbak Melly sekarang berhijab itu sedikit banyak merubah karakter Mbak Melly dalam bermusik? Terus pertanyaan yang kedua buat Ralin. Ralin, untuk film ini apakah kamu juga melihat soundtracknya ini untuk dimasukkan dalam karakter kamu ketika kamu bermain? Mungkin itu, terima kasih. Makasih Mas Irul. Mbak Melly langsung aja. Ya, Assalamualaikum Mas Irul, makasih pertanyaannya. Tadi aku udah cerita panjang sih sebenarnya ya, kalau pembuatan soundtrack ini memang makan hati iya gitu ya. Pokoknya sakitnya tuh di sini gitu. Benar-benar ditekan kanan kiri, tapi memang itu kan tadi aku bilang itu tantangan buat saya. Buat saya tantangan, masa sih nggak bisa gitu ya. Dan ini pengalaman terbesar saya karena ternyata membuat soundtrack juga bukan hanya kita mesti dalamin juga cerita, karena interpretasi cerita tuh orang macam-macam ya gitu. Mungkin saya bayangannya gimana, Pak Manoj gimana, Mbak Asma yang bikinnya bagaimana gitu. Ada berbagai macam bayangan yang kemudian harus menjadi satu ketika dituangkan ke dalam film. Nah, begitupun dengan soundtrack. Soundtrack adalah kan juga semacam teaser ya, boleh dibilang juga sinopsis dari filmnya. Karena filmnya belum keluar, soundtracknya udah keluar dulu, orang harus bisa bayangin kurang lebih gimana sih kira-kira filmnya ketika mendengarkan lagu itu. Gitu. Kalau melalui semedi, pasti saya minta sama Allah tiap sholat saya, bagaimana saya sampai bilang kalau memang ini rezeki saya pasti dikasih, tapi kalau memang bukan, pasti sampai 2080 nggak bakal cocok-cocok saya sama Pak Manoj. Alhamdulillah ini ternyata rezeki kita semua gitu, mudah-mudahan hasilnya bagus. Amin. Itu ya. Jadi Pembentukan karakter, istilahnya sekarang kan berhijab, apakah mempengaruhi? kalau dengan penampilan saya sekarang, saya sebenarnya nggak terlalu ingin memproklamirkan berhijab ya, tapi saya sekarang seperti ini dandanannya gitu. Soal berhijab atau enggak itu biar saya berdialog sama yang di atas aja. Tapi untuk memasukkan lirik-lirik lagu menjadi bagaimana, gara-gara saya sekarang seperti ini, rasanya itu dua hal yang berbeda ya. Kalau saya alhamdulillah sampai saat ini masih profesional, jadi kalau misalnya saya dapat pekerjaan yang harus komedi gitu, ya pasti akan lucu juga gitu. Nggak harus terus jadi memasukkan unsur religius gara-gara saya seperti ini. Saya juga yakin Pak Manoj juga maunya sama tim ini menjadi film yang universal gitu ya. Nggak harus untuk umat Islam, tapi pesannya ini untuk wanita semua di dunia. Gitu. Cukup menjawab ya Mas ya. Berikutnya Ralin, apakah merasa soundtrack ini udah cocok dengan karakter kamu di film? Ya, ini juga kebetulan pertama kali saya mendengarkan soundtracknya, dan I think ini waktu yang tepat. Kita bisa lihat dari gambar sama lagunya itu menyatu, dan sebenarnya lagu soundnya itu mengenhance, benar-benar membawa keluar emosi-emosi scene-nya. Jadi saya rasa sangat cocok, sangat tepat. Senang sekali juga yang akhirnya di-vote Mbak Krisdayanti, karena saya ngefans sekali dengan Krisdayanti. Jadi saya rasa itu cukup menjawab ya. Yang penting kalau soundtrack tuh nge-enhance gambarnya itu udah top. Boleh kita dengar lagunya sekali lagi? Yuk, boleh ya? Boleh. Mari ya teman ya, sebelum kita lanjut. Nah, ya. Aduh aja, nggak usah gelap Mas. Yang di atas. Matiin, tekan lagi.